Suasana pagi hari Kampung Setu Cilangkap, fresh and cool. Masih banyak pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan hijau. Subhanallah, danaunya cukup jernih, bersih, mantaps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, kita sudah ada di Setu Cilangkap, Tapos, Depok nih. Kita akan bersilaturahim ke Musola Al-Hidayah. Nah, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah kepada orang-orang di kampung ini. Sekarang sudah di Musola Al-Hidayah. Kita akan silaturahim ke Musola Al-Hidayah. Awalnya kita ingin khidmat dulu nih. Kita mau bersih-bersih dulu. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Lalu jangan lupa, sahabat yang beriman, ketika kita melihat musola, masjid, kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan juga kita sibukkan juga dalam urusan agama di musola. Kita sibukkan dakwahnya, kita buat taklim, zikir ibadah, dan khidmat. Sekarang Pak Usman sudah mulai khidmat musola di halaman masjid. Lalu dibantu dengan Pak Rahmat menyapu. Semoga Allah Ta'ala balas pahala yang berlipat ganda. Bung Hamdani, subhanallah. Suasana taklim pagi di Musola Nurul Hidayah. Jika kita memperoleh ridho dari orang yang kita cintai di dunia ini, rasanya tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Demikian juga di akhirat. Kenikmatan manakah yang dapat mengalahkan ridha Allah SWT kekasih kita dan mereka yang tidak memenuhi hak-hak Al-Quran. Al-Quran akan menuntutnya. Apakah engkau sudah menghormatiku? Apakah engkau sudah menunaikan hak-hakku? Tertulis dalam syarah ia bahwa Al-Quran adalah dikhatamkan 2 kali dalam setahun. Maka mereka yang melalaikan Al-Quran hendaknya memikirkan masalah ini, yakni bagaimanakah kita menjawab tuntutan yang sekeras ini, padahal maut itu pasti datang. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Siang hari ini kita akan bermuzakarah. Muzakarah ini adalah gudang ilmu, lautan ilmu. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, hidupnya ilmu ini dengan muzakarah. Maka untuk mengawali muzakarah ini, kita mulai dari usulan. Pak Wasiman. Usulan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Usul dakwah. Amin, cepat. Adab masjid. Adab istinja. Sifat dari. Masya Allah. Adab turu. Usul? Ya. Sifat dari. Subhanallah. Bagus semua usulannya ya. Jadi dahulu sahabat buat muzakarah ini, maka keberkahan ilmu nih Allah Ta'ala berikan kepada anak-anak para sahabat. Sehingga orang-orang yang berilmu, orang-orang amanah nih hadir nih zaman para sahabat. Padahal dahulu nggak ada kampus, nggak ada pondok pesantren, tapi lahir daripada anak para sahabat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang amanah. Karena dihidupkan amalan muzakarah ini. Maka sekarang kita akan buat nih belajar. Kita akan belajar saling mengingatkan dan saling menyampaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena saya sekarang sedang temani nih teman-teman kan keluar di jalan Allah Ta'ala nih 40 hari. Maka kita harus tahu maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita keluar di jalan Allah tapi kita nggak tahu maksud dan tujuannya. Karena berbeda dengan amalan itikaf. Kita sering sebut kepada masyarakat sekitar sedang itikaf. Padahal berbeda itikaf dengan khuruj fisabilillah, itu jauh berbeda. Nah, maksud dan tujuan keluar di jalan Allah Ta'ala ada 8 maksud dan 4 tujuan keluar di jalan Allah Ta'ala. Untuk memudahkan kita akan bahas 4-4. Nah, jadi nanti akan keliling supaya hafal semua, kita bagi-bagi ya 4-4. Yang pertama, merubah keyakinan. Jadi merubah keyakinan dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka sembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin, dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Merubah keyakinan. Yang kedua, merubah kecintaan dari cinta dunia menjadi cinta kampung akhirat. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, orang yang cerdas, orang yang mempersiapkan bekal untuk menuju kampung akhirat. Jadi alhamdulillah sahabatku yang beriman sekarang sudah preparation, persiapan untuk menuju akhirat. Jadi orang yang cerdas, kata Nabi, orang yang mempersiapkan bekal untuk menuju kampung akhirat. Merubah kecintaan dari cinta dunia menjadi cinta kampung akhirat. Yang ketiga, apa? Jazbah. Jadi Allah Ta'ala akan rubah jazbah kita, semangat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi semangat kita dari semangat mencari dunia, ketika kita kenal dakwah, kita keluar di jalan Allah Ta'ala, jadi semangatnya Allah rubah. Jadi semangat untuk beramal agama. Time is amal, waktu adalah amal. Jadi semangat kita untuk beramal agama, beramal kebaikan. Terus yang keempat adalah niat. Nah, merubah niat. Dari niat mencari dunia menjadi niat mencari akhirat. Jadi niat kita harus baik nih. Innama a'malu binniyat. Semua pekerjaan kita awali dengan niat yang baik. Jadi kalau kita niat mencari keridhaan Allah Ta'ala, maka akan mendapatkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tapi kalau kita niat mencari selain Allah, kita akan dapatkan itu. Kita niat cari harta nih, dapat harta itu, tapi keberkahan Allah dan Rasulnya tidak didapat. Kita niat mencari pangkat, jabatan wanita, didapat itu, tapi keberkahan Allah dan Rasulnya tidak didapat. Maka itu akan sia-sia. Insyaallah ya. Jadi 4 yang pertama tadi boleh diulangi. 8 maksud keluar di jalan Allah. Ketika keluar jalan Allah. 4 yang pertama adalah merubah keyakinan kepada makhluk ya. Makhluk merubah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cinta kepada dunia rubah menjadi cinta kepada kampung akhirat. Yang ketiga, jazbah, semangat. Ini semangat untuk cari dunia, sekarang semangat berlomba-lomba mengamalkan agama, cari akhirat. Yang keempat, rubah jazbah, niat. Jadi niatnya kita yang tadinya kita niat untuk mencari dunia, kita ini rubah menjadi niat untuk mencari ridho Allah dan Rasulnya. 8 maksud grup fisabilillah atau keluar di jalan Allah. Yang 4 ya. 1, yakinnya kepada berubah keyakinan pada makhluk, hanya yakin pada Allah. Yang kedua, merubah kecintaan dunia, hanya cinta kepada kampung akhirat. Yang ketiga, jazbah atau semangat mengejar dunia, kita rubah menjadi semangat untuk mencari bekal untuk negeri akhirat. Terus yang keempat, niat merubah niat kita, niat karena minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala, atau minta niat karena Allah taala. Menjadi 4. Pertama, yakinnya kepada makhluk kita rubah menjadi yakin kepada Allah. Kemudian kecintaan kita kepada dunia kita rubah menjadi kecintaan kepada kampung akhirat. Kemudian jazbah, semangat beramal, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang keempat, niatnya selain daripada Allah kita rubah menjadi niatnya karena Allah dan Rasul. Salah. 8 maksud
keluar di jalan Allah. Dan 4 diantaranya adalah: 1, merubah keyakinan yang tadinya kita yakin kepada makhluk, kita rubah menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Yang kedua, cintaan kita kepada dunia, kita rubah menjadi cintaan kita kepada kampung akhirat. Yang ketiga, jazbah semangat kita yang tadinya kita semangat untuk mengumpulkan dunia, kita rubah menjadi jazbah semangat kita untuk mengumpulkan amal akhirat. Terus yang keempat, yang tadinya niat kita untuk dunia, kita rubah menjadi niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. 4 selanjutnya, jadi poin-poin aja. Yang kelima ini pola fikir. Dari pola fikir kita fikir dunia, jadi fikir akhirat. Fikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang enggak ada fikiran, enggak peduli dengan keadaan kaum muslimin, tidak fikir cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, falaysa minhum, maka ia bukan dari golongan mereka. Jadi kalau kita ada fikir-fikir selain fikir Rasulullah, fikir orang-orang Yahudi, orang-orang di luar Islam, maka bukan dari golongan orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pola fikir yang kelima. Yang keenam, gaya hidup, style, fashion. Gaya hidupnya cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gaya hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gimana qanaahnya, tawajunya kepada Allah Taala, tawadunya, kesabarannya. Gaya hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, merubah kerangka hidup dengan agama. Merubah kerangka hidup dengan agama. Jadi tadi pola fikir, yang kelima, yang keenam gaya hidup, yang ketujuh merubah kerangka hidup dengan agama. Merubah kerangka hidup dengan agama, contohnya ketika kita menikahkan anak kita, kita harus menikahkan dengan syariat Islam, dengan contoh Nabi SAW, yaitu yang wanita dan laki-lakinya dihijab, dipisahkan akad nikahnya. Lalu rumah kita, mobil kita yang tadi kita gunakan untuk selain Allah, selain agama, maka ketika kita kenal dakwah, kita keluar jalan Allah Ta'ala, maka semua apa yang kita miliki ini, rumah kita digunakan untuk menerima tamu, Mas Turo. Mobil kita gunakan untuk menjemput jamaah, mengantar jamaah untuk keluar di jalan Allah Ta'ala. Lalu yang kedelapan, menjadikan dakwah sebagai maksud hidup. Jadi yang kelima tadi pola fikir, yang kedua gaya, yang keenam gaya hidup, yang ketujuh merubah kerangka hidup dengan agama, yang kedelapan menjadikan dakwah sebagai maksud hidup. Selanjutnya yang kelima yaitu mengubah pola pikir. Apa sih? Yang keenam langsung aja. Yang keenam merubah gaya hidup. Gaya hidup. Passion. Kemudian yang ketujuh football. Membangun kerangka dakwah. Membangun kerangka hidup dengan agama. Dan yang kedelapan menjadikan dakwah sebagai maksud hidup. Masya Allah. Next. Yang kelima, maksud tujuan keluar di jalan Allah. Yang kelima itu pola pikir. Yang keenam gaya hidup sesuai baginda Rasulullah. Yang ketujuh membangun kerangka hidup dengan agama. Yang kedelapan itu menjadikan dakwah sebagai maksud hidup. Allahu Akbar. Next, keluar jalan Allah. Yang keenam, yang kelima, pola pikir. Pikirnya pikir Rasulullah. Yang keenam, gaya hidupnya gaya hidup Rasulullah. Masya. Yang ketujuh, membangun kerangka agama. Yang kedelapan, menjadikan dakwah maksud hidup. Oke, sudah 8 maksud keluar di jalan Allah Ta'ala. Selanjutnya 4 tujuan. 4 tujuan keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, islah diri, memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang lain. Jadi memperbaiki diri. Kalau kita niat memperbaiki diri, maka Allah Ta'ala akan perbaiki diri kita
bahkan jadikan diri kita sebagai asbab hidayah untuk kebaikan orang lain. Lalu yang kedua apa? Menghidupkan amalan-amalan masjid. Nah, menghidupkan amalan masjid di seluruh dunia. Jadi kita niat menunjukkan amalan masjid, musola bukan di sini aja, tapi di seluruh dunia, supaya kita dapat pahala seluruh dunia. Fikirnya fikir seluruh dunia. Amalan dakwah, ta'lim, zikir ibadah, dan khidmat. Nah, kita hidupkan amalan masjid di seluruh dunia. Lalu yang ketiga, meneruskan usaha Nabi SAW. Dan yang keempat, terakhir, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama memperbaiki diri, yang kedua menghidupkan amalan masjid di seluruh dunia, yang ketiga meneruskan kerja kenabian, yang keempat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama islah diri, yaitu memperbaiki diri. Yang kedua itu menghidupkan amalan-amalan masjid. Yang ketiga, meneruskan kerja dakwahnya ya Nabi. Dan yang keempat, itu mencari ridhonya Allah SWT. Keempat, tujuan keluar di jalan Allah. Yang pertama, islah diri. Yang pertama, niat islah diri. Niat merubah diri kita, insya Allah akan merubah diri kita. Sama aja. Yang kedua langsungnya poinnya aja. Yang kedua apa? Yang kedua adalah meneruskan kerja kenabian. Oke, tiga. Yang ketiga, mengamalkan amalan masjid, menghidupkan amalan masjid di seluruh alam atau seluruh dunia. Masya Allah. Yang keempat. Yang kelima. Bingung. Yang keempat. Yang empat. Jadi lupa. Mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi kita niat untuk amal dan sampaikan. Insya Allah. Maka sama-sama yang paling puncak itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha la yaqbalu ila minal amali ila ma kana lahu kholisan wa batughiya bihi wujuhuhu. Allah Ta'ala tidak menerima amalan seorang hamba, melainkan yang mengharap hanya ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik.